Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Indra Pahala sebagai dosen pengampu pada kuliah manajemen resiko pada kelas S1 Pendidikan Bisnis A angkatan 2021. Mari bersama-sama kita saksikan presentasi dari kelas S1 Pendidikan Bisnis A 2021 sebagai berikut. Untuk kelompok silahkan presentasikan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra Pahala dan juga Ibu Kori. Kami dari kelompok 9 dari manajemen risiko ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang resiko kepatuhan pada bisnis digital. Oke, next-nya. Oke, anggota kelompok kami ada Alvin Maulana, itu saya sendiri, kemudian ada Arya Sukmawijaya, selanjutnya ada Angelika Sinaga. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada pengertian risiko kepatuhan, kemudian ada peraturan dan hukum yang paling mempengaruhi bisnis digital, yang ketiga ada pengaruh risiko kepatuhan terhadap perusahaan bisnis digital, dan keempat mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kepatuhan pada perusahaan bisnis digital. Oke, yang pertama ada pengertian risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan atau compliance risk ini merupakan faktor penting dalam bisnis digital yang harus diperhatikan. Karena risiko ini timbul ketika sebuah organisasi tidak mematuhi berbagai peraturan, standar, hukum, atau kebijakan yang berlaku dalam operasinya. Dalam dunia bisnis digital yang cepat berubah, risiko kepatuhan semakin signifikan dan juga kompleks karena lingkungan online terus berkembang dan juga regulasi ikut selalu berubah. Kepatuhan melibatkan aspek seperti peraturan perpajakan, kemudian ada perlindungan privasi data, keamanan informasi, etika bisnis, dan juga peraturan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke peraturan dan hukum yang paling mempengaruhi bisnis digital. Yang pertama itu ada perlindungan data, di mana perlindungan data pribadi di Indonesia sejatinya ada, akan tetapi tidak memberikan kepastian yang begitu jelas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Adapun undang-undang yang mengaturnya, yang pertama itu ada pasal 57 ayat 1 dan 2. Pasal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yang selanjutnya itu ada hak cipta. Hak cipta sendiri dalam bisnis digital adalah hak hukum yang melindungi karya-karya kreatif digital seperti konten online, perangkat lunak, musik, gambar, dan lainnya. Adapun undang-undang yang mengatur hak cipta ini sendiri yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, lalu Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Menkumham Nomor 20 Tahun 2018 tentang pendaftaran karya cipta. Lalu yang selanjutnya ada Peraturan Perpajakan. Berdasarkan naskah akademik yang dirilis Kementerian Perdagangan pada tahun 2011, setiap transaksi e-commerce akan diwajibkan untuk menggunakan kontrak elektronis. Nah, untuk kepentingan perpajakan, kesepakatan tersebut melalui kontrak elektronik dapat dijadikan yang pertama itu alternatif dalam menetapkan definisi waktu pengakuan penyerahan barang atau jasa kena pajak secara elektronik. Lalu, salah satu bukti dokumen elektronik untuk pembuktian aliran kas dan barang dalam penyusunan pembukuan perpajakan dan pelaporan perpajakan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya saya kembali pada teman saya. Oke, selanjutnya ada denda dan di sini ada pengaruh risiko kepatuhan terhadap perusahaan bisnis digital. Nah, karena risiko kepatuhan memiliki dampak yang signifikan pada perusahaan bisnis digital, mari selanjutnya kita akan membahas yang lebih detail dampak risiko kepatuhan untuk perusahaan bisnis digital. Nah, yang pertama itu ada denda dan sanksi hukum.
Karena kegagalan mematuhi regulasi dapat berakibat pada denda yang signifikan. Misalnya, pelanggaran pada GDPR di Uni Eropa dapat mengakibatkan denda hingga 4% dari pendapatan tahunan global perusahaan. Nah, denda semacam ini dapat menguras sumber daya finansial perusahaan. Kemudian yang kedua ada kehilangan reputasi. Kepatuhan yang buruk dapat merusak reputasi perusahaan, misalnya pelanggaran privasi data yang mengakibatkan kebocoran data dan yang mengakibatkan kebocoran data pelanggan dapat menghancurkan kepercayaan pelanggan. Nah, reputasi yang buruk dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan juga mengurangi daya tarik investasi. Yang ketiga ada kerugian keuangan. Kepatuhan dengan regulasi seringkali memerlukan biaya tambahan. Ini bisa mencakup biaya keamanan cyber, audit kepatuhan, atau perubahan dalam proses bisnis. Biaya ini dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Kemudian yang keempat ada pembatasan operasional. Itu beberapa regulasi ini dapat membatasi operasional bisnis. Nah, misalnya regulasi sektor keuangan dapat memerlukan persyaratan modal yang lebih tinggi atau pembatasan pada jenis produk yang dapat ditawarkan. Kemudian yang kelima ada penundaan peluncuran produk. Ini adalah jika produk atau layanan perusahaan melanggar regulasi, perusahaan mungkin harus menunda peluncuran produk. Ini dapat mengganggu rencana bisnis dan juga menghambat pertumbuhan. Yang keenam ada kesulitan dalam perluasan internasional. Mengikuti regulasi di berbagai pasar internasional bisa menjadi rumit karena perusahaan harus memahami dan mematuhi berbagai regulasi lokal yang dapat menghambat perusahaan global. Kemudian ada yang ketujuh ada perubahan aturan yang cepat. Perubahan regulasi yang tiba-tiba dapat memaksa perusahaan untuk mengubah strategi bisnis mereka dengan cepat. Ini bisa menjadi tantangan yang besar, terutama jika perubahan tersebut memerlukan investasi besar atau perubahan mendalam dalam model bisnis. Yang kedelapan ada ketidakpastian hukum. Terkadang regulasi dapat menjadi tidak pasti atau terbuka untuk interpretasi. Perusahaan harus memahami risiko ketidakpastian ini dan juga mungkin harus mengkonsultasikan dengan ahli hukum untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang sembilan ada gangguan operasional. Menerapkan kepatuhan dapat mengganggu operasi sehari-hari. Ini mencakup pelatihan karyawan, perubahan proses, dan pengawasan yang lebih ketat. Yang semua ini dapat menghabiskan waktu dan juga sumber daya. Kemudian yang ke-10 ada kehilangan peluang. Fokus yang terlalu kuat pada kepatuhan bisa menyebabkan perusahaan melewatkan peluang bisnis yang mungkin muncul di luar regulasi saat ini. Ini bisa menjadi tantangan dalam menjaga daya saing perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko kepatuhan pada perusahaan bisnis digital. Untuk mencapai kepatuhan yang efektif, perusahaan bisnis digital perlu mengembangkan atau menggunakan software manajemen risiko. Nah, software manajemen risiko itu memiliki berbagai fitur utama. Yang pertama ada identifikasi dan pemantauan peraturan. Fitur yang pertama ini digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi peraturan dan juga kebijakan yang relevan dengan bisnis yang dijalankan. Peraturan ini mencakup peraturan tingkat nasional, regional, dan juga lokal. Dengan ini, perusahaan bisa mengidentifikasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun bisnis. Yang kedua, pengembangan kebijakan dan prosedur yang sesuai. Setelah melakukan identifikasi, perusahaan perlu mempersiapkan beberapa dokumen yang diperlukan dan membuat prosedur yang menjelaskan peraturan, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, pelaporan dan pemantauan kepatuhan secara berkala. Pemantauan ini dapat mencakup peninjauan dokumen, prosedur audit, dan penilaian kepatuhan individu. Hal ini berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah kepatuhan, melacak perbaikan yang diperlukan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada manajemen ataupun pemangku kepentingan. Yang keempat, penanganan pelanggaran dan tindakan perbaikan. Jika terjadi pelanggaran kepatuhan, perusahaan harus memiliki mekanisme yang jelas untuk melaporkan, menyelidiki, dan menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini mencakup pengumpulan bukti, penyebab, dan tindakan perbaikan yang tepat. Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan pelatihan tambahan, perubahan prosedur, atau tindakan disipliner jika diperlukan. Bisa di next. Nah, untuk memastikan tujuan kepatuhan tercapai, perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerja sistem kepatuhan secara berkala. Nah, berikut ini ada beberapa komponen penting dalam pengukuran kinerja sistem yang dapat dilakukan. Yang pertama dengan menentukan metrik untuk mengukur keberhasilan sistem kepatuhan.
Langkah awalnya adalah dengan menentukan metrik atau ukuran yang relevan untuk mengukur keberhasilan sistem kepatuhan. Metrik ini harus mencakup indikator yang dapat diukur secara objektif, seperti tingkat kepatuhan terhadap peraturan, jumlah pelanggaran, ataupun tingkat pelaporan kepatuhan. Yang kedua, analisis data dan pelaporan kinerja kepatuhan. Setelah metrik ditentukan, perusahaan perlu mengumpulkan data yang relevan, seperti hasil audit, laporan kepatuhan, insiden pelanggaran, dan data lain terkait kepatuhan. Data ini kemudian dianalisis untuk diidentifikasi tren, pola, atau area yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, penggunaan audit internal dan eksternal. Penggunaan audit oleh tim internal perusahaan ini untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal. Audit ini bisa membantu mengidentifikasi kelemahan, risiko, atau potensi pelanggaran. Sementara itu, audit eksternal dilakukan oleh pihak ketiga independen. Ini audit eksternal ini bisa memberikan pandangan objektif dan bisa mempengaruhi citra perusahaan terhadap pihak luar. So, the next. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.